Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 1. "Kamu dari mana, Mas?" kata Siska saat melihat suaminya yang bernama Arya baru saja masuk ke dalam rumah. Sayang, kamu kok belum tidur?" Arya bertanya balik melihat istrinya. "Belum ngantuk. Kamu dari mana, Mas?" "Tadi ada acara kantor, ngumpul sama teman-teman kantor." Arya merangkul istrinya dan berjalan masuk ke dalam rumah. "Aku bersih-bersih dulu ya sayang, capek banget rasanya hari ini," ucap Arya setelah mencium kening Siska. "Mas, tunggu dulu. Ini udah jam 11 malam loh. Kamu kan pulang kantor jam 5. Emang acara kantornya sampai larut malam gini?" tanya Siska mulai curiga. "Ya ampun sayang, kamu gak percayaan banget sih. Aku beneran loh. Tadi pas pulang kantor, Pak Aris ngajakin makan-makan, tapi nunggu habis maghrib dulu baru perginya." "Beneran? Gak bohong?" "Iya, enggak sayang. Udah ya, aku mau ganti baju dulu." Siska mulai merasa ada yang aneh dengan suaminya. Biasanya Arya selalu pulang tepat waktu, tapi beberapa hari terakhir ini dia selalu pulang malam dengan alasan yang berbeda. Sebenarnya menurut Siska, setiap alasan yang dilontarkan dari suaminya masih masuk akal. Tapi entah kenapa hati kecilnya berkata bahwa ada yang tidak beres dengan suaminya itu. Saat Arya masuk ke dalam kamar mandi, diam-diam Siska mengambil HP Arya dan mulai mengecek satu persatu, mulai dari aplikasi chat, kontak, panggilan keluar, dan juga galeri. Semuanya dia cek tanpa terkecuali. Beruntung HP suaminya tidak diberi kunci, sehingga Siska bisa melihat semuanya. Namun Siska tak menemukan apapun yang aneh ataupun mencurigakan. "Mungkin aku cuma salah paham," ucapnya dalam hati. Tapi Siska juga merasa bahwa dia perlu memastikan kebenaran dari dugaannya itu. Dia kemudian menyimpan nomor HP teman-teman Arya di HP miliknya, agar dia bisa mencari tahu kebenaran dari setiap alasan yang dilontarkan Arya padanya. "Aku akan butuh untuk menghubungi teman-teman Mas Arya nanti," gumamnya. Tak lama kemudian Arya keluar dari kamar mandi. Siska dengan sigap menyimpan kembali HP Arya di atas nakas seperti semula, dan dia berpura-pura tertidur. Arya yang melihat istrinya sudah tidur kemudian mencium pipi istrinya itu. Setelahnya Arya membuka HP miliknya sambil duduk bersandar di atas kasur. Siska sesekali membuka matanya melihat apa yang dilakukan suaminya. Sebuah chat masuk dari wanita bernama Tisha. "Mas, aku lihat kamu lagi online. Berarti kamu belum tidur ya?" Arya hanya membacanya, tapi tak membalasnya. Tak lama kemudian, Tisha mengirim pesan lagi. "Mas, kamu lagi sama Siska ya? Sampai ketemu besok ya." Lagi-lagi Arya tak membalas pesan tersebut. Dia hanya membacanya dan langsung menghapusnya. Tak lama kemudian Arya mematikan HP-nya lalu tidur memeluk istrinya. Siska yang dari tadi pura-pura tidur akhirnya bangun saat Arya sudah tertidur lelap. Siska mengambil HP Arya dan kembali mengecek siapa yang sedari tadi sedang chatan bersama suaminya saat dia pura-pura tidur tadi. Tapi dia tak menemukan apapun. "Aku yakin banget tadi HP Mas Arya bunyi
pasti ada chat yang masuk. Kok nggak ada ya? Apa dihapus sama Mas Arya? Ucapnya dalam hati. Siska akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamar. Dia melihat kontak nomor teman-teman Arya yang dari tadi dia save ke HP-nya. Hari sudah larut malam, tapi dia tak tahan menunggu hingga esok hari untuk mencari tahu apa yang membuat suaminya sering pulang malam. Ia kemudian memutuskan untuk menghubungi salah satu teman Arya bernama Reno. Arya pernah bilang bahwa Reno adalah sahabatnya. Kebetulan dulu Siska pernah bertemu dengan Reno saat acara family gathering kantor Arya, dan Arya memperkenalkan Siska waktu itu. "Halo, assalamualaikum," ucap Siska. "Ya, waalaikumsalam. Maaf, ini dengan siapa?" kata Reno saat mengangkat telepon dari Siska. "Aku Siska, istrinya Mas Arya." "Oh, istrinya Arya. Ada perlu apa ya, Mbak?" tanya Reno merasa aneh. "Maaf aku ganggu kamu malam-malam gini. Aku mau nanya, tadi ada acara sama teman-teman kantor kamu nggak?" "Oh iya Mbak, tadi Pak Haris ngajak kita makan-makan," jawabnya tanpa berpikir. "Oh gitu ya, pantas saja Mas Arya tadi sampai rumah udah jam 11 malam. Loh, kok malam bener ya Mbak? Jam 8 lewat kita udah bubar kok Mbak," Reno menambahkan. Siska kaget mendengar perkataan Reno. Jika memang mereka selesai jam setengah 9, harusnya jam 9 Mas Arya sudah ada di rumah. Mas Arya kemana ya, pikir Siska, tapi tak dikatakannya pada Reno. "Oh gitu. Ya udah, makasih ya infonya. Aku minta tolong juga sama kamu, jangan bilang sama Mas Arya ya kalau aku telepon kamu," ucap Siska. "Oke, siap Mbak," jawab Reno. Siska menutup teleponnya dan kembali berpikir. Arya memang tidak berbohong soal acara kantor, tapi dia menyembunyikan sesuatu. "Siska sayang, kamu ngapain malam-malam begini?" Siska kaget dan berbalik melihat Arya berdiri di depan pintu kamar. Mas Arya, tadi habis ngambil minum Mas," Siska berbohong. "Oh, minumnya mana? Katanya ngambil minum." Arya bertanya karena merasa dia curiga. "Oh itu Mas, maksud aku tadi aku habis ambil minum di dapur. Maksudnya habis minum di dapur," jawab Siska gugup. Untung saja dia bisa dengan cepat menjawab pertanyaan suaminya itu. "Ya sudah, ayo masuk tidur, udah malam." Arya kembali masuk ke dalam kamar dan Siska pun menyusulnya. Sebelum tidur, Siska kembali berpikir, apa Mas Arya tadi mendengar pembicaraannya dengan Reno? Dan apa yang dilakukan Mas Arya sebelum pulang tadi? Apa yang sebenarnya disembunyikan olehnya?